Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita, dan semoga atas izin Allah kita bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama membahas dan memahami hadis yang ke-33 dari hadis Arba'in An-Nawawi yang membicarakan tentang keharusan menghadirkan bukti dan saksi ketika kita menuduh. Jadi jangan main tuduh-tuduh aja gitu kan. Kamu mencuri dompet saya kan? Nah, tapi tidak ada bukti. Jadi ketika ada seseorang kehilangan dompet, lalu ada orang yang dicurigai, langsung dituduh tanpa ada bukti, tanpa ada saksi. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Tapi kalau mencurigai ya boleh-boleh saja, cuma tidak boleh langsung menuduh bahwa dialah yang mencuri. Baik, dalam satu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya hadis dari Ibnu Abbas ini berbunyi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yuqtan nasu bid'awahum li'ada'an jahat amwal qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Hadis hasan rawahul Baihaqi wa ghairuhu hadza wa ba'dahu fi sahihain. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebenarnya Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia diberi karena gugatan mereka, niscaya orang-orang akan mengklaim harta suatu kaum dan darah mereka. Karena itu, agar tidak terjadi hal tersebut, maka bagi pendakwa atau orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti dan diwajibkan sumpah bagi pihak yang mengingkarinya. Nah, di sini ya letaknya kejelasan di dalam hukum Islam. Nah, dalam satu kasus tertentu, ketika ada seseorang menuduh, tidak ada bukti, tidak ada saksi, tapi dia memang tahu betul si A yang melakukan sesuatu yang dituduhkan. Nah, karena memang dalam hukumnya harus ada bukti dan ada saksi, dia tidak menunjukkan. Tetapi ketika dia memang betul-betul kekeh terhadap tuduhannya, ya karena dia melihat sendiri gitu kan, cuma saksinya kan, maka di Islam diberlakukan itu sumpah. Yang menuduh diminta bersumpah atas nama Allah bahwa apa yang dia tuduhkan benar adanya, kalau tidak dia bersedia menerima laknat dari Allah. Nah, yang dituduh kalau memang dia betul-betul tidak melakukan atau tidak seperti yang dituduhkan, dia pun diminta bersumpah seperti itu. Nah, biasanya nanti laknat Allah akan datang kepada salah satu di antara dua tersebut yang berdusta. Jadi enggak kedua-duanya kan, pasti salah satunya ada yang benar, ada yang berdusta.
Penjelasan sabda Nabi lau yuqo, seandainya manusia diberi, yang memberi adalah orang yang memiliki hak yang berwenang seperti hakim, juru damai di antara manusia. Sabdanya bidak wahu, artinya sesuatu yang mereka gugat, baik berupa penetapan pengakuan maupun pengingkaran. Baik. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, gugatan hanya berlaku pada darah dan harta berdasarkan hadis di atas, amwal qaumi wa dima'ahum, harta dan darah mereka. Nah, ini maksudnya darah ini ya ketika terjadi pembunuhan. Dalam hal harta bisa berupa harta yang berwujud atau berupa manfaatnya. Contoh manfaat seperti seseorang mengklaim orang ini telah menyewakan rumahnya selama 1 tahun, atau harta yang berupa hak seperti orang menggugat istrinya bahwa ia tidak memberikan haknya atau sebaliknya. Hal dakwaan pembahasannya mencakup masalah yang luas, akan tetapi ada merupakan kaidah rumus untuk menjelaskan masalah banyak ketentuan. Intinya, ketika ada perselisihan seseorang, yang misalkan dalam transaksi, dia menyewakan rumahnya selama 1 tahun, hanya lisan saja, gitu. Dengan misalkan biaya sewa setahunnya 10 juta, gitu kan. Nah, yang nyewa baru bayar 5 juta, janjinya 3 bulan akan dilunasi. Nah, begitu 3 bulan ditagih, kata yang nyewa, kan udah saya bayar lunas kemarin di awal, kan gitu. Kata yang punya rumah, mana kamu belum bayar, baru bayar separuh 5 juta, sehingga terjadi perselisihan. Nah, kenapa terjadi perselisihan? Karena tidak ada pencatatan bukti. Ya, kalau bicara bukti berarti tidak ada kwitansi atau pencatatan atau saksi. Ya, yang ketika mereka berdua bertransaksi itu tidak ada saksi yang menyaksikan. Nah, sehingga dalam hal ini terjadilah sengketa. Kemudian syariat Islam diturunkan untuk menjaga harta manusia dan darahnya dari bahan permainan. Bukti wajib didatangkan oleh orang yang menggugat, dan bukti itu banyak macamnya, diantaranya bukti berupa persaksian dari seseorang. Allah Ta'ala berfirman, wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa ma'atani mimman tarawna minasyuhada, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang laki-laki di antaramu. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ternyata nilai 1 laki-laki setara dengan 2 perempuan. Jadi kalau tidak ada 2 orang saksi, boleh 2 orang laki-laki, ya, saksi laki-laki, boleh 1 laki-laki, boleh dengan istri daripada tuannya. Dan waktu itu status Nabi Yusuf adalah budak, ya, karena dia dibeli oleh seorang petinggi di kerajaan Mesir. Nah, ternyata Nabi Yusuf disukai oleh istri tuannya. Nah, di dalam surat Yusuf ayat 26-28 Allah berfirman, in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin falamma ra'a qamisuhu qudda min duburin qala innahu min kaidi kunna inna kaida kunna azim. Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf
koyak di belakang, berkatalah dia, sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Nah ini kan kejadiannya, mungkin kita sama-sama sudah tahu ya. Ketika Nabi Yusuf diminta untuk berzina oleh istri tuannya yang perempuan, Yusuf kan menolak. Kemudian Nabi Yusuf lari, ditarik, gamisnya sobek. Gak lama datang nih suami si perempuan tersebut, tuannya Nabi Yusuf ya, Al-Aziz. Terjadi keributan, langsung istrinya si tuan menuduhkan bahwa Nabi Yusuf hendak memperkosa. Nah, ini tetapi dibantah. Sehingga bagaimana kita membuktikannya? Karena ini adalah kejadian luar biasa, terjadi kepada orang yang luar biasa. Nah, maka pada saat itu ada ya kayak semacam ilham lah. Diminta untuk cari seorang bayi yang masih dalam gendongan, nanti tanyakan kepada bayi tersebut. Nah, awalnya kan dianggap ngawur gitu, mana bisa? Tapi karena memang itu permintaan ya dari Nabi Yusuf, nah, maka jadi ayat ini adalah kalimat yang diucapkan oleh si bayi. Ya dia berbicara hanya untuk masalah ini aja, bukan setelah ini terus jadi pintar ngomong selesai, enggak. Cuma pada ketika ditanya persoalan ini saja. Sama juga ketika Nabi Isa dilahirkan ya, orang-orang kan banyak menuduh Siti Maryam ini wanita berzina dan sebagainya. Ini apa? Suruh cari bayi yang masih digendong-gendong, suruh tanya siapa dia. Nah, walaupun awalnya dianggap gila, tetapi ternyata bayi tersebut mengatakan, bukan bayi ya, Nabi Isa-nya yang disuruh ditanya, yang masih bayi itu. Ternyata Nabi Isa mengatakan bahwa dia adalah nanti akan menjadi putusan Allah. Dan setelah aku nanti akan lahir Nabi terakhir yang bernama Ahmad atau Muhammad. Baik. Nah, sehingga dengan adanya saksi seorang bayi yang artinya ini merupakan satu keajaiban, maka sang tuan yakin bahwa yang bersalah adalah istrinya ya, tetapi bukan Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga ya dihukumlah istrinya. Nah, cuma perjalanannya panjang sekali ya. Setelah dia katakanlah dikucilkan, tapi istrinya si tuan ini masih mencari upaya pembelaan dan lain sebagainya. Lalu dikumpulkan para wanita-wanita pembesar, istri-istri pembesar dikumpulkan, kemudian diadakan satu pesta ya, untuk makan buah-buahan. Setiap wanita pembesar itu diberikan pisau yang sangat tajam. Nah, lalu dihadirkanlah Nabi Yusuf lewat. Nah, ternyata apa yang terjadi? Para wanita-wanita istri pembesar itu bukan yang mengupas buah-buahan, tapi tangannya yang dipotong-potong tidak terasa. Karena apa? Karena begitu terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf. Nah, hal itu dilakukan oleh istri pembesar tadi untuk menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan, bahwa dia menjaga Nabi Yusuf, ya itu dia ingin mengatakan alibi bahwa itu manusiawi sebagai seorang wanita. Siapa yang tidak suka dengan Nabi Yusuf? Buktinya para istri-istri pembesar tersebut ketika melihat Nabi Yusuf gak sadar, bukannya buah yang diiris tapi tangan yang diiris. Ya, itu hanya satu alibi saja ya. Artinya dalam hal itu bisa diterima lah gitu, bahwa memang Nabi Yusuf itu mempesona di dalam kisah ini. Baik, kembali kepada substansi ya daripada hadis tersebut, bahwa bersumpah berdasarkan
atas kuatnya persangkaan dibolehkan dalam syariat Islam. Tadi yang di awal sudah saya sampaikan, ya. Ketika tidak ada bukti, tidak ada saksi, tapi kita memang yakin dan melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa orang tersebut telah melakukan sesuatu perbuatan yang kita tuduhkan, dia membantah karena dia beralasan mana buktinya, mana saksinya, kan gitu. Nah, maka di dalam Islam diperbolehkan bersumpah. Ya walaupun hukum ponis di dunianya tidak ada, kan, gitu kan. Maka nanti hukum Allah yang akan berlaku. Kalau di Jawa di mana itu ada namanya sumpah pocong. Ketika terjadi perselisihan itu mereka sumpah pocong. Yang satu pegang argumennya, harapannya apa? Nanti akan datang azab kepada salah satu di antara dua orang yang bersumpah tersebut. Nah, pertama, sumpah menjadi berlaku pada pihak penggugat, padahal pada dasarnya sumpah itu ada pada pihak yang mengingkari atau yang digugat. Ya kan, ketika ada orang menuduh, harusnya yang bersumpah itu yang dituduh, ya kan? Tapi karena dia berada pada posisi memang sebenarnya dia melakukan, tapi dia tidak mengakui, mengingkari, maka diperbolehkan yang menuduh bersumpah atas nama Allah, ya, bahwa dia melihat bahwa orang yang dituduh itu melakukan perbuatan yang dituduhkan. Kedua, hal itu diulangi sampai 50 kali. Nah, ternyata sumpahnya sampai 50 kali, ya, untuk meyakinkan atau apa namanya, ya, membenarkan, ya, bahwa apa yang dia sumpahkan itu tidak main-main, ya, karena bisa saja ketika dia ingin menutupi kesalahannya, dia berani sumpah demi Allah, gitu kan. Tapi ketika memang ingin diambil sumpah yang sesungguhnya, maka di sini dikatakan harus diulangi sampai 50 kali. Ketiga, para wali korban boleh bersumpah atas seseorang yang bisa jadi mereka tidak menyaksikan pembunuhannya. Jawaban pertanyaan telah dijelaskan sebelumnya. Dalam hadis ini terdapat faedah bahwa apabila yang mengingkari melakukan pengingkaran dengan berkata saya tidak akan bersumpah, maka diputuskan padanya untuk dihukum, sebab ia menolak untuk bersumpah pada sumpah itu wajib atas. Nah, hukumnya ketika yang dituduh itu, kalau dia mengingkari, saya tidak melakukan, nah, maka dia diminta bersumpah. Tapi ketika dia tidak mau bersumpah karena dia takut, ya kan? Mungkin dia nggak bersumpah, takut dia nggak mau bersumpah demi Allah karena takut mendapat laknat atau azab. Nah, maka hukumnya di sini ditetapkan bahwa berarti dia telah berbohong, maka dia dinyatakan bersalah. Ya. Kalau dia nggak salah, dia nggak akan takut dong bersumpah demi Allah, kan begitu ya. Kecuali zaman sekarang kan begitu, nekat. Walaupun ada yang ketika dilantik menjadi pejabat tertentu kan sumpahnya itu kan demi Allah, demi Allah saya bersumpah saya akan menjalankan tugas dan kewajiban saya dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan agama dan keyakinan saya menurut undang-undang negara Republik Indonesia. Apabila saya mengingkari sumpah saya bersedia dihukum dengan aturan yang berlaku. Tapi dia mungkin tidak sadar bahwa sumpahnya itu ketika dia mengatakan demi Allah itu bukan hukum positif negara saja yang akan berlaku, tapi hukum Allah pun akan berlaku terhadap dirinya. Ya kan? Enggak takut sama Allah. Makanya kata salah satu pengamat politik di negara kita, kenapa Indonesia nggak maju? Karena nggak ada yang ditakutin. Iya, nggak ada yang ditakutin. Kalau Singapura dia maju kenapa? Ya, karena dia takut sama Cina, dia takut sama Amerika, maka dia berusaha untuk maju supaya dia bisa menyaingi. Dan gitu.
Kemudian Australia juga maju, kenapa? Karena dia takut sama Inggris, karena Inggris sebagai pemilik kedaulatan daripada negara Australia. Nah, kalau Indonesia, Tuhan aja nggak ditakutin, makanya nggak maju. Ya. Baik, jadi intinya ya bahwa di dalam hadis tadi, ketika ada satu perselisihan antara dua pihak, kedua-duanya tidak bisa menghadirkan saksi atau bukti, maka hukumnya adalah diminta untuk bersumpah demi Allah. Apabila salah satu tidak ada yang tidak berani bersumpah, maka diputuskan bahwa dia telah melakukannya karena dia tidak berani, berarti dia yang benar. Tapi ini kalau kita ya pelajari dari referensi yang lain ya, ini lebih diberlakukan kepada daulah yang menerapkan hukum Islam, ya, daulah Islamiyah. Kalau di dalam negara liberal, negara ini ya tidak diterapkan, tetapi yang diterapkan adalah hukum positif. Tidak ada saksi, tidak ada bukti, bahkan ada saksi saja ketika tidak bisa dibuktikan di pengadilan ya. Nanti keputusannya bisa nggak sesuai ya. Yang tidak melakukan sesuatu, yang tidak menerima sesuatu aja bisa dijadikan terdakwa, bahkan divonis bersalah. Sementara yang nyata-nyata telah melakukan satu perbuatan kesalahan. Nah, jadi artinya apa? Dalam hukum positif itu keadilan itu bisa dibeli dan dipermainkan. Makanya dikatakan alaihissallahu bi ahkamil hakimin, ya, bahwa seadil-adilnya hakim adalah Allah. Jadi di dunia ini tidak ada hakim yang adil. Karena apa? Karena setiap dia memberikan keputusan itu berdasarkan pertimbangan dan keyakinan daripada hakim itu sendiri. Sementara yang namanya keyakinan manusia bisa saja salah. Yang mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat yang telah ditentukan, dan semua kita juga selalu berada pada jalur yang lurus dalam setiap tindakan, perbuatan, perkataan kita sehari-hari. Amin. Mari kita tutup dengan doa singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa manzilah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qulana wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lekarnya biar di sini aja, lekarnya. Ya enggak, lekarnya doang. Ntar Pasar Ijo biasa terbaru. Oh iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Taklim rutin ba'da sholat maghrib Masjid At-Taqwa Perumahan Kota Bintula telah terlaksana. Semoga Allah berikan keberkahan dan ilmu yang manfaat di dunia dan akhirat, berikan pahala. Dan kepada saudara-saudara yang mengikuti atau menonton video ini, saya doakan semoga Allah berikan keberkahan, berikan keselamatan, kesehatan batin, dan diberikan kemudahan segala urusan baik urusan dunia dan akhirat. Dan semoga Allah berikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelanjutannya sebagai keistiqomahan DKM At-Taqwa
setelah baca maghrib ini membaca surat Al-Mulk atau Tabarok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البشر هل ترى من futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيئا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير. ألم ير إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك
مسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أريدم إن أهلكني الله ومن يرحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أريدم إن أصبح ماؤكم فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خطية يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربكم ووقاهم ربكم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناكم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم
كأنه لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر وما أنت بنعمة ربك أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم لكم البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا والذين كفروا هم المكيدون أم لكم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسحقون يوم لا يغني عنكم كيدكم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما
أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى ولله الآخرة والأولى ولكن من في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى أفريت الذي تولى وأعطى قليلا وأجلى أعدة وعلم الغيب وهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه وأضحك وأبكى وأنه وأمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أسلم وأتقى والمؤتفكة أهواء فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أشفت الآشفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوه الله أكبر سجد الذي خلق الأصوات اللهم صل على محمد اقتربت الساعة وانشق القمر صدق
Ya Rabbal Alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahu akbar Allahu akbar Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي لا